Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Tayyib. Nahnu sanata'allamu al-yawm an mawdu'i syibhul jumlah. Al-maddah lil fasli ad-dirasi al-awwal minal fasli at-tani minal madrasah at-tanawiyah. Lahidu wasma'u jayyidan. Bismillahirrahmanirrahim. Syibhul jumlah. Bahasa Arab kelas 11. Sebelum menuju ke pembahasan, mari kita baca contoh-contoh berikut ini. Ahmad fil fasli. Ahmad di dalam kelas. Al-Qur'anu alal maktabi. Al-Qur'an di atas meja. At-tairu fawqa syajarati. Burung di atas pohon. Al-ijtima'u ba'da sholati. Perkumpulan setelah sholat. Mari kita perhatikan tulisan yang berwarna hijau. Fil fasli, di dalam kelas. Alal maktabi, di atas meja. Fawqa syajarati, di atas pohon. Ba'da sholati, setelah sholat. Semua tulisan yang berwarna hijau terdiri dari dua kata. Fil fasli, alal maktabi, fawqa syajarati, ba'da sholati. Kemudian, mari kita baca pengertian dari syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah sebuah rangkaian kata yang mirip dengan kalimat atau sebuah kalimat yang secara makna tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan adanya kata lain yang disandarkan agar dapat menjadi sempurna. Syibhul jumlah dikatakan sebagai rangkaian kata yang mirip dengan kalimat karena di dalamnya tersusun dari dua kata atau lebih. Akan tetapi syibhul jumlah tidak mempunyai kaidah kalimat yang sempurna. Jadi, syibhul jumlah merupakan rangkaian dari dua kata atau lebih yang mirip dengan sebuah kalimat. Akan tetapi tidak dapat kita sebut sebagai kalimat sempurna karena dia tidak memiliki semua kaidah dalam kalimat sempurna. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Fil fasli artinya di dalam kelas atau di kelas. Kemudian Ahmadun mahirun. Ahmad pintar atau Ahmad adalah anak yang pintar. Kedua contoh ini sama-sama terdiri dari dua kata, fil fasli dan Ahmadun mahirun. Akan tetapi, fil fasli tidak dapat disebut sebagai kalimat sempurna karena tidak memiliki kaidah kalimat sempurna. Adapun Ahmadun mahirun atau Ahmad pintar merupakan kalimat sempurna karena terdiri dari subjek dan keterangan. Maka fil fasli adalah contoh dari syibhul jumlah karena tidak dapat disebut sebagai kalimat sempurna. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua bagian atau terdapat dua jenis dari syibhul jumlah. Perlu kita ingat bahwa syibhul jumlah selalu terdiri dari dua kata atau lebih. Maka pembagian yang pertama yaitu syibhul jumlah yang terdiri dari harfu jarrin yang disusul dengan ismun atau kata depan yang disambung dengan kata benda. Kemudian pembagian yang kedua yaitu dzarfun plus ismun atau keterangan tempat maupun keterangan waktu yang disusul dengan ismun. Perlu kita ingat atau perlu kita perhatikan bahwasannya setiap kata benda atau setiap ismun yang terletak setelah huruf jar, setelah harfu jarin, dan setelah dzarfun hukumnya wajib majrur. Maka semua kata benda atau ismun setelah harfu jarin dan setelah dzarfun hukumnya wajib majrur.
Berikut adalah contoh dari masing-masing pembagian. Yang pertama, contoh dari harfu jarin plus ismun atau kata depan yang disusul dengan kata benda. Fil fasli. Fil fasli. Fi artinya di yang merupakan kata depan. Kemudian al-fasli artinya kelas yang merupakan ismun atau kata benda. Kemudian pembagian yang kedua yaitu dzarfun plus ismun, terdapat dua contoh. Karena dzarfun yaitu keterangan, terdapat dua jenis, keterangan tempat dan keterangan waktu. Contoh yang pertama, fawqa syajarati, yang artinya di atas pohon. Kata fawqa merupakan contoh dari keterangan tempat atau dzarful makan. Kemudian contoh yang kedua, ba'da sholati, setelah sholat. Kata ba'da merupakan contoh dari keterangan waktu atau dzarfuz zaman. Jika kita perhatikan ketiga contoh ini, semua ismun atau kata benda yang terletak baik setelah dzarfun ataupun setelah harfu jarin, harokah huruf akhirnya selalu kasroh. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwasannya semua ismun atau kata benda setelah dzarfun dan setelah harfu jarin hukumnya wajib majrur. Berikut ini Ustazah cantumkan macam-macam huruf jar atau macam-macam harfu jarin atau kata depan. Di sini terdapat 11 macam beserta arti dan contohnya. Silahkan setelah ini teman-teman pelajari sendiri. Berikut juga terdapat macam-macam dzarfun, baik dzarful zaman atau keterangan waktu dan juga dzarful makan atau keterangan tempat. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang Syibhul Jumlah. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Asa an yanfa'na ma ta'allamnahu al-yawm. Fa idza wajadtum su'alan aw syai'an lam tafhamuhu fa 'alaikum bis-su'al. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.